بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Tanbihat Muhimmatun li Talibil Ilmi. Tanbihat muhimmah, peringatan-peringatan penting bagi seorang talibul ilmi, bagi seorang penuntut ilmu. Qala Syekh Abu Hammam Al-Baydhani hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, hadhihi ba'du tanbihat al-muhimmah allati ala talibi ilmi al-kitabi was sunnah ay yatahalla biha. Ini adalah sebagian poin-poin penting, peringatan-peringatan penting yang wajib perlu diperhatikan bagi seorang penuntut ilmu Al-Quran dan Sunnah agar dia berhias dengan poin-poin ini tadi. Wahia katali, poin-poin itu sebagai berikut. Al-awwal, yang pertama, yajibu alaihi ikhlasun niyya lillahi subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi seorang penuntut ilmu agar mengikhlaskan niat hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annal ilma ibadatun, dikarenakan ilmu adalah ibadah. Talabul ilmi syar'i minal ibadah, maka tatkala menuntut ilmu adalah merupakan ibadah, maka wajib bagi seorang talibul ilmi untuk mengikhlaskan niatnya. Bagaimana niat yang ikhlas? Dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza sahhat niyatuhu. Ilmu itu tidak bisa ditandingi dengan sesuatu apapun apabila niat orang tersebut ikhlas, niatnya baik, niatnya bagus. Bagaimana niat yang bagus tersebut? Ketika dikatakan oleh kepada Imam Ahmad, beliau mengatakan, antanwiya raf'al jahli an nafsika wa an ghairik. Engkau niatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirimu dan dari orang lain. Wa rabbuna yaqulu fi kitabihil aziz, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintah
yaitu umat manusia, melainkan agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, serta mengikhlaskan agama ini, mengikhlaskan ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting yang perlu diperhatikan bagi seorang talibul ilmi syar'i. Jaga niat, ikhlaskan niat dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan tujuannya untuk liumari bihi sufaha, untuk mendebat orang-orang bodoh. Bukan pula tujuannya liubahi bihim al-ulama, untuk berbangga-banggaan di hadapan para ulama. Tidak diperbolehkan seperti itu. Au liyusrifa wujuhan nas ilaih, atau tujuannya untuk memalingkan pandangan umat manusia terhadap dia supaya dia ditinggikan, dimuliakan. Ini bukan tujuan yang baik dalam menuntut ilmu. Bukan juga dalam menuntut ilmu tujuannya talabul mal, untuk mencari harta atau mencari riasa. Tapi niat awal antum dalam menuntut ilmu harus diniatkan lillahi subhanahu wa ta'ala. Kenapa anda menuntut ilmu syar'i? Jawabannya dikarenakan menuntut ilmu syar'i adalah ibadah. Wa nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung dengan niatnya. Muttafaqun alaih, jadi tergantung niat. Kalau niatnya antum lillahi subhanahu wa ta'ala, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kalau niatnya antum tujuannya dunia, maka dunia tersebut belum tentu antum dapatkan. Ya. Kata Syekh Abu Hammam Al-Baydhani hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa ikhlasun niyyah fi talabil ilmi bi ayyaqasuda bihi wajhallahi azza wa jalla, mengikhlaskan niat di dalam mencari ilmu tersebut dengan cara dia mengharapkan wajah Allah, wal amala bihi, dan dengan tujuan dia ingin mengamalkan ilmu tersebut. Makanya sebagian para ulama kita mengatakan, man talabal ilma lil amali bihi kasarahul ilmu. Siapa yang mencari ilmu tujuannya untuk diamalkan, maka ilmu tersebut bisa melunakkan dia, melenturkan dia. Namun kalau tujuan dia mencari ilmu bukan untuk diamalkan, tapi tujuannya untuk berbangga-banggaan, atau tujuannya supaya dia dikatakan seorang alim, atau tujuannya supaya dia menjadi orang yang masyhur, orang yang hebat, atau cuma sekedar ingin mendapatkan ijazah, ya, syahadah, ini niatan-niatan yang tidak benar ya ikhwan. Ya, makanya di zaman sekarang orang lebih berbondong-bondong belajar sehari dua hari dengan tujuan untuk mendapatkan sertifikat, mendapatkan syahadah, ijazah, dibandingkan menuntut ilmu ma'al ayyami wal layali, dengan dibarengi berhari-hari. Kenapa? Dikarenakan mereka ingin dibayar kontan, ingin dibayar langsung di dunia. Ya ikhwayatul labal ilm, antum duduk di majelis ilmu itu pasti dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang sangat besar. Diampuni dosa-dosanya antum. Kenapa antum cuma mau belajar sehari dua hari? Ya. Kalau ada pengajian yang ngasih sertifikat, semangatnya luar biasa. Kalau ada pengajian yang tidak ada ngasih sertifikat, males, sungkan. Ini salah niatnya, bukan untuk mencari ilmu, tapi niatnya untuk thalabus syahadah, sertifikat.
wa ihya asy-syari'ah wa tanwira qalbihi. Tujuan menuntut ilmu syar'i, niat yang ikhlas tersebut dalam rangka untuk menghidupkan syariat, sehingga dengan adanya ilmu tersebut dia bisa menghidupkan syariat-syariat yang telah punah, syariat-syariat yang tidak diamalkan oleh masyarakat. Dengan ilmu tersebut dia mengamalkannya, dia mencontohkan kepada masyarakat bahwasanya hal tersebut adalah sunnah. Hal tersebut ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa tanwira qalbihi. Ya, niat yang ikhlas itu dengan niatan untuk menyinari hatinya. Orang yang menuntut ilmu, belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, lambat laun hatinya akan bersinar, akan terang. Maka lambat laun dia pun akan mendapatkan sekian banyak faedah, fawaid. Orang yang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka lambat laun akan bisa memperbaiki akhlaknya tadi. Lambat laun dia pun akan semakin tebal keimanannya. Wa tahliyata batinihi, serta tujuannya dalam rangka untuk menghiasi batinnya, membersihkan batinnya, membenahi batinnya. Karena betapa banyak kita jumpai orang-orang yang lebih perhatian terhadap zahir, untuk islahul zahir, namun lalai huwa yaghfal an islahil batin, lalai dari membenahi, membagusi batinnya. Wal qurba minallahi subhanahu wa ta'ala yauma liqaihi, serta tujuannya dalam rangka ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat ketika jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'arrud lima a'adda li ahlihi min ridwanihi wa 'azimi fadlihi, serta tujuannya dalam rangka meraih segala sesuatu yang Allah persiapkan untuk ahlul ilmu berupa keridhaannya dan besarnya kemuliaannya. Qala Sufyan Ats-Tsauri, berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati. Kata Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an, aku tidak pernah mengobati sesuatu, asyadda alayya, yang lebih berat, lebih susah bagiku, min niyati, dibandingkan mengobati niatku. Kenapa? Ya ikhwan, niat ini kata para ulama berubah-ubah. Ya, sampai-sampai sebagian para ulama pernah mengatakan, ya, riya yang ada pada tubuh, pada hati seseorang, mereka mengatakan kullama qata'tuha, setiap kali riya tersebut kupotong, ya, muncul niatan-niatan yang tidak bagus ini fi launin akhar, pada warna yang baru. Dipangkas niat yang jelek ini, muncul pada niat yang lain lagi. Jadi dipotong, muncul warna baru, dipotong, muncul warna baru. Patah satu tumbuh seribu, istilahnya orang. Demikianlah, ya. Antum mungkin bisa ikhlas dalam menuntut ilmu, namun terkadang riya dalam beramal. Berbagai macam, berubah-ubah. Wala yaqsudu bihi al-aghrad ad-dunyawiyah min tahsilir riyasah wal jahi wal mal, dan dia tidak menginginkan dengan ilmu tersebut tujuan-tujuan duniawiyah berupa mendapatkan riyasah, kepemimpinan, wal jah, kedudukan, wal mal, harta. Jadi dalam belajar, dalam thalabul ilmi syar'i, bukan tujuannya untuk menjadi orang yang terhebat, orang yang ternama, menjadi pemimpin, menjadi kepala dalam dakwah, atau ingin jadi mudir pondok pesantren. Ana harus belajar menuntut ilmu, harus lanjut ana S3,
Kenapa? Kalau ana tidak lanjut S3, maka status ana masih sebagai staf pengajar biasa. Tapi kalau sudah S3, pasti diangkat nanti jadi kepala sekolah. Kalau tujuannya S3 untuk jadi kepala sekolah, boleh apa enggak? Enggak boleh. Ya. Terus apa? Ente belajar S2, S3 tadi, lanjut sarjananya, pasca sarjana, tujuannya bukan untuk menjadi kepala sekolah, tujuannya untuk menambah ilmu, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kayaknya kalau cuma ijazahnya sarjana gajinya kecil ini. Tapi kalau S2 ini ya kayaknya perlu ini supaya gaji kita naik. Kalau tujuannya seperti itu juga ndak ikhlas menuntut ilmunya. Wa mubahatul aqran, wa mubahatil aqran, bukan pula tujuannya mubahatil aqran untuk hebat-hebatan, untuk bangga-banggaan di hadapan kawan-kawannya. Lihat nih, saya seorang doktor, ya, kamu apa? Cuman sarjana. Ya. Lihat nih, saya lulusan alumni Darul Hadis di Yaman. Antum apa? Cuman pondok pesantren biasa. Tujuannya untuk hebat-hebatan, bangga-banggaan. Wa ta'zimin nasi lahu, atau tujuannya agar orang mengagungkan dia, memuliakan dia. Maklum, saya kalau belajar ilmu agama, lulusan Universitas Islam Madinah atau lulusan Darul Hadis Yaman, nanti orang akan memuliakan saya. Kalau mau ngutang pasti diutangi. Ya. Kalau ngelamar itu akhwat sudah banyak yang mendaftarkan. Ya enggak, Farhan? Maklum lah, Masya Allah, siapa yang mau ngelamar? Farhan 7 tahun belajar di Darul Hadis Fiush misalkan, luar biasa itu. Ya enggak? Doktor Farhan lulusan Jamiah Islamiyah, seluruh akhwat, oh luar biasa. Tujuannya karena tadi mungkin kayaknya lulusan pondok pesantren masih susah zaman sekarang cari akhwat. Ya enggak? Kayaknya lulusan lokal itu susah carinya. Ya, kayaknya harus kita belajar ke luar negeri ini. Saya harus ke Yaman ini belajar untuk cari akhwat. Niatnya belajar supaya mudah untuk mencari istri. Berarti niatnya bukan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya ingin diagungkan. Wa tasaddurihi fil majalis wa nahwi dzalik. Atau tujuannya supaya tampil di majlis. Ya. Saya ini kalau di pengajian selalu bagian dapat jatah kalau takbir akbar itu urusan ngamankan parkir. Ya, kayaknya perlu mondok kita supaya naik levelnya jadi asisten jemput ustad. Ya. Tujuannya seperti itu sama. Berarti niatnya tidak bagus. Ya. Fayastabdilul adna billadhi huwa khair. Berarti dia telah menukar ya sesuatu yang lebih baik dengan perkara yang rendah. Ya, ada yang lebih baik yaitu ikhlas ditukar dengan dunia rendah. Ya, ikhwan. Jelas? Upayakan antum dalam menuntut ilmu ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau antum ingin cari dunia, ya, cari dunia, ngapain antum belajar ilmu agama? Ya, mendingan antum belajar ilmu dunia karena lebih mudah. Ya, tidak ada sejarahnya, ikhwan. Jadi guru, jadi guru. Berapa sih gaji guru? PNS pun berapa gaji PNS guru? Ya, paling 4 juta, 5 juta. Ya enggak? Coba kalau antum ke sekolah sarjana elektro, kerja antum di pertambangan. Ya enggak? Ya enggak? Sarjana pertanian aja kerja di perkebunan itu gajinya bisa di atas 6 juta. Kalau guru, tahu antum gaji PNS berapa sarjana? Guru itu ya gitu-gitulah ya. Ya enggak? Iya. Kalaupun dosen lah di universitas negeri paling berapa sih? Gitu loh.
Masih kalah antum sama orang-orang tambang. Ya, kerja di Pertamina, tambang batu bara, ya enggak? Tambang minyak. Ya kan? Masih kalah lah. Nah, jadi kalau antum niatnya cuma ingin jadi guru, apalagi guru agama. Cari dunia melalui guru agama. Apalagi guru agama, belum ada sejarahnya pondok pesantren salafi yang bisa ngasih gaji untuk guru pengajar itu standar dengan PNS. Ya enggak, Dandi? Ya enggak? Hati. Mudir tertinggi pun, ya, itu sudah luar biasa. Mudir ustadz itu pun masih di bawah standar PNS. Faham antum? Nah, kalau antum faham seperti ini, ya, maka perbaiki niat, ya, belajar yang ikhlas, yang tulus. Terus ustadz, berarti tidak boleh ustadz kita ngajar digaji, ya, tidak boleh ngajar digaji. Jawabannya boleh, ya kawan, boleh, ya. Tapi niat awal antum dalam menuntut ilmu jangan niatnya untuk cari pekerjaan, ya enggak? Jangan cari pekerjaan. Belajarlah untuk menata hati dalam menuntut ilmu, ya. Ikhlas. Ketika antum ikhlas dan antum mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan nanti rezekinya antum dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yang kedua, tanbih yang kedua, yanbaghi lahu ayyasta'mila ma yumkinuhu min fadailil a'mal al-warida fil ahadits wa hadha min al-amali bil ilmi. Selayaknya lahu, bagi penuntut ilmu tadi, ayyasta'mila, isti'mal maknanya mengamalkan, ya, mempraktekkan, ma yumkinuhu, segala sesuatu yang mungkin untuk dia kerjakan, tentang keutamaan suatu amalan yang datang dalam banyak hadis. Maksudnya gini, no. Yang kedua, seorang penuntut ilmu berupaya sebisa mungkin untuk mengamalkan apa yang dia ketahui. Datang keutamaan tentang sholat duha, kerjakan sholat duha. Ada keutamaan sholat witir, kerjakan sholat witir. Keutamaan baca Al-Quran, rajin-rajin baca Al-Quran. Tentang sekian banyak keutamaan amalan, upayakan antum kerjakan. Difahami? Itu merupakan buah dari ilmu yang antum dapatkan. Makanya mereka para ulama mengatakan, al ilmu bila amalin ka syajaratin bila samarah. Ilmu tanpa amalan ibarat apa? Pohon tanpa buah. Ada pohon itu besar sekali, pohon duren, ya, pohon duren. Enak nggak duren? Farhan, sudah pernah makan durian di sini belum? Belum. Di sini belum? Ya. Pohon durian itu, durian enak enggak? Ya, tadi. Lemak durian. Tapi kalau batang durian besar, buah ada kati. Ada orang lewat ngomong, "Hai, dahian ini tadi. Dia nikah. Sok wae batang. Buah kati, ya benar? Tidak membuat orang uah, ya benar? Kadang sebagian orang udah tebanglah, buah juga enggak, ya benar? Ya kan, Fran? Berapa banyak kita jumpai pohon-pohon yang besar rindang ditebang sama pemiliknya karena enggak berbuah, ya benar? Diganti dengan pohon yang lain, ya benar? Kemudian antum melewati depan rumah seseorang, ada pohon yang kecil, misalkan alpukat, tingginya cuma tinggi sebadan antum, tapi lebat, besar buahnya. Orang yang lewat di situ selalu melotot, iya enggak? Pernah antum ngalami mungkin?
ngelihat pohon apapun gitu misalkan, buahnya banyak, antum terkesima, ya enggak? Pernah kagum, ih kecilnya tapi lah banyak buah, ya enggak? Terkagum enggak antum? Terkagum. Itulah tatkala melihat seseorang yang beramal. Ada santri dikit amalnya, ndak beramal, ndak nampak sosok santri pada dia. Buat orang terkesima ndak? Justru jadi omongan orang, mondok hati aguk, kartonya nyantri, gaya preman, ya apa ndak? Ada orang nggak pernah mondok, cuman taklim bolak-balik, masya Allah, pakaian rapi, masuk masjid, sholat, datang tepat waktu, ya enggak? Nampak sosok amalnya tadi, puasa sunnah, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, rajin baca Al-Quran. Orang pun jangankan orang lihatnya ngira santri, mungkin sebagian orang ngiranya inilah ustadz, ya enggak? Ya kan? Coba antum lihat, misalkan anak-anak kecil ini, dia rajin ibadah, seneng nggak antum lihatnya? Seneng. Ini orang udah tua, ya enggak? Umur 28 tahun, amalan nggak ada, masuk masjid langsung duduk, ya enggak sholat tahiyatul masjid, misalkan. Sudah sholat nggak zikir, misal, itu contoh, ya. Nggak ada rapi, nggak segala macam. Kalau taklimnya ngantuk, kira-kira membuat orang terkesima nggak? Enggak. Nah, itulah gambarannya tadi. Makanya para penuntut ilmu hiasi dirinya dengan beramal terhadap ilmu yang telah dia dapatkan. Wa hadza minal amali bil ilmi. Ini merupakan bentuk beramal dengan ilmu. Ya. Akan indah seorang talibul ilmi, seorang santri akan terlihat indah, akan terlihat bagus tatkala dia mengamalkan ilmunya. Namun kalau santri, ya, mondok balik dari pondok pesantren, subuh ndak sholat subuh, zuhur ndak ke masjid, ya ndak, gawenya main HP baik, ya, bermotor ngebut-ngebut. Ya, rambut tadi panjang dikuncir belakang, ya enggak? Pakai celana lepis, pakai peci miring sebelah, bukan peci apa? Topi yang aneh itu miring, santri ini liburan pondok pesantren, bonceng cewek pula. Kira-kira ada nampak indah? Tidak ada nampak indah. Justru akan muncul celaan, cacian, bahkan orang merendahkan dia. Tidak akan dapat pujian terhadap dia tadi, ya. Namun ketika nampak seorang yang beramal dengan ilmunya tadi, nampak bagus, nampak indah, demikianlah suatu pohon. Ketika pohon tersebut penuh dengan buah, lebat sekali. Antum punya cabai kecil, cabai rawit, lebat, banyak buahnya. Seneng nggak lihatnya? Setiap orang datang, oh bagus sekali cabai ini. Bahkan kalau zaman sekarang musim selfie ini, orang numpang foto, ya enggak? Ya enggak? Ayo foto di batang cabai. Ya enggak? Ini batang besar, buah dakati. Besar baik badan, tanpa amal, ya, tidak nampak indah. Kemudian, walidza kana Bishr al-Hafi, oleh karena itu Bishr al-Hafi rahimahullah taala beliau pernah mengatakan, ya ashabal hadis, addu zakatal hadis. Wahai ashabul hadis, wahai ahlul hadis, wahai orang-orang yang mempelajari hadis, addu zakatal hadis, tunaikan zakat hadis tersebut. Kalian belajar hadis, kalian mencari hadis,
kalian sama'ul hadis. Hadis-hadis yang kalian dapatkan ada zakatnya. Min kulli mi'atai haditsin khamsatu ahadits atau khamsata ahadits. Dari 200 hadis ada 5 hadis yang harus kalian keluarkan zakatnya. Ya. Min kulli mi'atai haditsin ya, khamsata ahadits. 5 hadis yang harus kalian tunaikan zakatnya. Jelas? Ya. Ana baca khamsata ahadits, ana badalkan ke zakat al hadis. Zakat hadis. Apa zakat hadis? Itu 5 hadis. Ya. Yang harus ditunaikan. Jadi dari 200 minimal ada 5 hadis yang antum amalkan. Sebagian salaf ya, mereka punya prinsip amalkan hadis tersebut walaupun sekali, walau marrah. Ya, minimal sekali jadilah. Untuk apa antum menghafal tapi tidak antum amalkan? Untuk apa? Ya enggak? Antum menghafal tapi tidak diamalkan, untuk apa? Antum belajar tapi tidak antum amalkan, untuk apa? Itulah yang membedakan al-faqih, orang yang berilmu, dengan orang yang tidak berilmu adalah dengan amal. Orang yang berilmu, tatkala dia mengamalkan ilmu, maka akan nampak ilmu tadi. Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, orang pasti ngira dia tidak punya ilmu. Ya benar. Gambaran contoh, Farhan, antum punya ilmu, antum amalkan, orang pasti akan mengatakan Farhan berilmu. Antum punya ilmu tapi tidak antum amalkan, orang pasti ngira jangan-jangan bukan orang yang berilmu, padahal antum orang yang berilmu. Tapi orang tidak tahu antum itu orang yang berilmu dikarenakan apa? Dikarenakan tidak mengamalkannya. Faham dan ya enggak? Nah, sehingga yang membedakan seseorang itu tadi, ilmu dengan tidaknya adalah amal. Orang luar bisa menilai dia berilmu adalah dengan amal, karena orang akan bisa menilai zahir, tidak melihat batin. Difahami? Nah, di sini pentingnya ikhwan, ya tullabul ilm, al-amal bil ilmi. Antum ngamalkan ilmunya antum. Ya. Praktekkan dalam kehidupan antum sehari-hari, dalam ibadah, muamalah, akhlak. Dan itulah yang membedakan di zaman dahulu dengan di zaman sekarang. Orang di zaman sekarang berbondong-bondong belajar, tapi males dalam beramal. Contoh, ya, dulu di kalangan salaf, mereka menjadikan Al-Quranul Karim bacaan hari-hari mereka. Ya. Di zaman sekarang berbondong-bondong orang mempelajari membaca Al-Quran sampai detail itu makhraj-makhrajnya, tajwid-tajwidnya, dengan guru berbagai macam guru. Ya, mulai guru orang Indonesia, orang Mesir, orang Yaman, orang Sudan, orang Saudi Arabia, mau orang manapun. Banyak sekali sertifikat Tuhfatul Atfal, Matan Jazariyah, ya, mungkin seluruhnya ini dia dapat, tapi jarang baca Al-Quran. Percuma, ya benar, percuma. Lah untuk apa antum belajar tajwid detail, antum juga tidak baca Al-Quran? Masih mendingan orang yang tidak detail belajar tajwid, makhrajnya masih terbata-bata, tapi sehari dia bisa 1 juz, ya benar. Kadang kita jumpai di kalangan orang awam, baca Al-Quran itu bata-bata dia. Itulah sesuai kemampuan dia. Tidak sebagus sekelas santri, tidak sebagus antum, tapi sehari-hari dia membaca Al-Quran bisa 1 hari 1 juz. Itu jauh lebih afdol dibandingkan hafal Matan Jazariyah, Tuhfatul Atfal, hafal mutun ini, tahu ahkam tajwid ini A B C D detail. Jangankan tajwidnya, dia ngerti perubahan-perubahan kata tersebut dari sisi sorofnya, dari sisi lugonya. Dia pandai ilmu qiraah, hafal pula Al-Quran 30 juz.
tapi jarang baca Al-Quran, lewat dalam sehari. Indah tak orang tersebut? Tidak nampak keindahannya, ya kan? Tidak nampak keindahannya. Sehingga indahnya seseorang tersebut dengan al-amal bil ilmi, mengamalkan ilmunya. Kemudian lihat di situ disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Qala Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala fil jami' di sini jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami'. Yanbaghi li talibil hadith ay yatamayyaza fi amati umurihi an taraikil qaum. Ya. Selayaknya, sepantasnya, seyogyanya bagi para pencari hadis agar terbedakan pada kebanyakan urusan-urusan dia antara al-qaum, ya, dari tarekat toriko suatu kaum, bisti'mali athari Rasulullah SAW, yaitu dengan mengamalkan asar hadis-hadis Nabi SAW, ma'amkanahu, selagi memungkinkan bagi dia untuk amalkannya. Sehingga yang membedakan kita dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah, yang membedakan kita dengan para juhala adalah al-amal bil hadithin Nabi SAW wa tawdhifis sunan ala nafsihi, dan juga yang membedakannya adalah untuk senantiasa berkontinu komitmen mengamalkan sunnah pada dirinya, at-tamassuk bis sunnah najah. Sehingga seorang talibul hadis adalah orang yang pertama kali berpegang teguh dengan sunnah. Seorang talibul hadis, seorang talibul ilmi adalah orang yang pertama sekali mengamalkan Al-Quran, mengamalkan hadis Nabi SAW, dipraktekkan dalam kehidupan dia. Indah nampak kehidupan seorang talibul ilmi. Adapun seorang talibul ilmi cuma sekedar ngafal, ngumpulkan ijazah, ngumpulkan sertifikat, bangga-banggaan, tidak ada amal bagi dia, percuma. Ya, percuma. Karena kita belajar bukan untuk bangga-banggaan. Kalau antum cuma mau bangga-banggaan sertifikat, untuk apa antum menjadi santri? Ya, ini Ustaz, alhamdulillah saya dapat sertifikat matan, ngafal matan. Itu sertifikat antum nggak bisa di, kalau bahasanya orang awam, nggak bisa dijadikan agunan, jaminan, ya benar? Hah? Iya, antum punya sertifikat tanah, sertifikat rumah, BPKB mobil masih mending. Istilahnya orang awam masih pecah dijadikan jaminan dengan akad yang syar'i. Ya. Sertifikatnya antum tidak akan nampak, tidak akan ada faedahnya. Allah Subhanahu wa taala tidak tanya sama antum, mana ijazah antum selama pondok pesantren? Mana ijazahnya antum ketika kuliah? Mana sertifikatnya antum sanad qiraah Al-Fatihah? Mana sertifikat belajar nahu? Ditanya apa enggak? Yang ditanya antum, man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Ya, itu semua akan bisa dijawab dengan apa? Bil amal. Tatkala antum mengamalkan 3 poin tadi. Mengamalkan ma'rifatullah, mengamalkan ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, itu semua antum amalkan dengan dalilnya, itu yang akan menyelamatkan antum ya ikhwan, ya tullabul ilm. Ini yang perlu antum fahami baik-baik. Ya. Kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, fa inna Allah Subhanahu wa taala yaqul, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada sosok Rasulullah SAW uswatun hasanah. Rasul itu sosok yang baik. Kalau antum mau contoh figur yang baik, contohlah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau mau melihat ya ideal, lihatlah Nabi kita Muhammad SAW. Pada sosok Rasul, pada diri Rasul terdapat teladan yang baik, yang layak antum contoh. Difahami baik-baik ya. Nah itu tadi. Kemudian yang ketiga ya.
Wallahu a'lam. Ya, mungkin kita cukupkan dulu ya, 2 poin. Ya, sehari 2 poin, 2 poin. Cukup dulu. Naktafi bihadzal qadar. Bismillah.